tahun, itu S1 16 tahun. Kalau tambah S2 2 tahun berarti berapa? 18 tahun. Untuk masa depan kita di dunia, yang masa depan itu berapa sih umurnya? Anggap kita itu mulai mandiri umur 25, kemudian pensiun umur 60, bener? Jadi berapa itu? 25 ke 60 cuma 35 tahun. 35 tahun masa depan dipersiapkan 16 tahun, coba. Jadi masa depan yang sebenarnya cuma segitu itu dipersiapkannya hampir separuhnya. Nah kita itu di akhirat itu masa depan kita yang kekal abadi di sana. Yang di dalam ini dalam hadis itu Nabi memberikan perumpamaan bahwa dunia fil akhirah ma'ana tidaklah kita hidup di dunia itu illa karokibin, kecuali seperti seorang musafir, seorang pengendara yang sedang bepergian istatullah tahta sajaratin, sebentar bernaung di bawah pohon, maroha wa taroka, istirahat kemudian pergi. Jadi hidup kita itu hanya seperti itu, seperti orang yang bepergian sebentar istirahat di bawah pohon kemudian lanjut. Yang kalau dibandingkan dengan waktu yang bakal kita tempuh di akhirat nanti, itu akan tampak jauh lebih sedikit lagi, lebih sebentar lagi. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 hari dalam hitungan. Bapak Ibu sekalian, apa? Satu hari di sisi Allah nanti di akhirat itu seperti 1000 hari dalam hitungan kita di sini. Andai kita hidup 100 tahun, ya, maka 1/10 itu berarti di akhirat 1/10 dari satu hari 2,4 jam. Jadi 100 tahun 99 tahun. Pangeran Philip suaminya Elizabeth 1 tahun kurang dari 100 tahun. Ratu Elizabethnya meninggal 96 tahun. Itu jarang sekali. Tapi oke lah, 100 tahun itu berarti cuma 2,4. Kalau 50 tahun berarti cuma 1,2 jam lagi di akhirat. Nah, tapi 1,2 jam itu menentukan masa depan kita selama-lamanya. 16 tahun tadi menentukan masa depan kita yang 30. Itu kalau sampai umur 60. Tidak sedikit orang yang nggak sampai umur 60 itu selesai. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya ingin bilang, pandangan akhirat penting. Pandangan akhirat. Sekali orang itu tidak memiliki pandangan akhirat, lihatlah di sekeliling kita ini. Maka dia tidak lagi memperhatikan halal dan haram, tidak lagi memperhatikan benar salah, tidak lagi memperhatikan ini boleh apa tidak, tidak lagi memiliki semangat untuk hidup benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malas-malesan, malas-malas sholat, malas-malas ibadah, malas-malas macam-macam. Tidak ada gairah sama sekali kalau orang tidak punya pandangan akhirat. Isinya cuma seolah-olah hidup di dunia, dan di dunia pun juga tidak selamanya atau tidak selalu dia hidup di dalam kebaikan. Ada orang yang hidup selalu dirundung oleh masalah, dari masalah ke masalah begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pandangan akhirat. Jadi apa poinnya? Pandangan akhirat. Pandangan akhirat. Inilah yang harus ditempatkan pada diri kita, pandangan akhirat. Oke, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kata Quran kepada Muhammad, jika engkau menggunakan pandangan akhirat, maka tak ada satu pun nikmat di dunia ini yang layak dipertukarkan dengan nikmat akhirat. Bapak Ibu sekalian kan sudah tahu lah seperti apa sih nikmat dunia ini. Ini di sini ini ada nikmat dunia. Kita itu nginep di hotel yang relatif bagus, tapi tetap aja dia sederhana dibanding dengan Darul Aiman.
ada kalau bahasa ekonominya itu ada namanya apa nih? Yang belajar ekonomi itu bukan yang nikmat itu ada titiknya gitu loh, yang setelah itu udah turun itu apa istilahnya? Batas kepuasan Ya, marginal. batas kepuasan itu marginal Satisfaction. Iya, itu ada itu. Hukum apa? Aldous. Nah itulah. Saya pernah belajar tapi lupa. Nah, itu kok begitu itu teorinya gitu. Jadi sudah titik itu turun terus. Nah, Nabi itu tentu nggak mengenal hukum yang begini-begini, tapi dia mengatakan dunya fil akhirah. Sesungguhnya nikmat dunia dibanding akhirat, ya tidaklah nikmat dunia dibanding akhirat illa kecuali mithlu ma yaj'alu ahadukum fil yammi falyanzur bima tahji. Itu bagaikan seseorang mencelupkan ujung jarinya ke tengah samudra, kemudian tarik falyanzur bima tahji, perhatikan apa yang tersisa di ujung jarinya. Itulah seluruh nikmat dunia. Sementara nikmat akhirat samudra isinya. Bapak Ibu sekalian, orang paling kaya di muka bumi ini hari siapa namanya? Elon Musk. Duitnya berapa? Pak Reza tahu? 3.890 triliun. Kok tahu? Ya, yang begini harus diperhatikan. Bapak Ibu sekalian, andai kita ini punya duit sebanyak itu, andai kita punya duit sebanyak itu ya Pak, maka tetap saja tidak pernah lebih dari air yang netes dari ujung jari. Tidak pernah lebih itu. Itu kalau kita punya, katanya punya nggak punya. Itu artinya itu kita lebih sedikit daripada ini gitu loh. Gak teles. Nah, makanya celaka betul, bodoh betul kalau orang itu mengorbankan yang banyak di akhirat itu abadi pula untuk mendapatkan yang sak cuprit sementara lagi gitu. Sementara pula, benar nggak? Seluruh nikmat dunia itu kan sementara tuh, sedikit lagi. Nah, ini mengorbankan yang banyak disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat untuk mendapatkan nikmat yang sak cuprit sebentar pula sementara. Inilah yang dibilang oleh Orhan kepada Murad, wahai Murad, jika kau menggunakan kata-kata apa? Akhirat, maka tak ada satupun nikmat dunia ini yang layak dipertukarkan dengan nikmat akhirat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin segera mengakhiri buku kita. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu sekalian selalu tanamkan dalam pikiran Bapak Ibu sekalian ya, pandangan akhirat. Kenapa? Karena itu
sodako wa aku minas solihin. Aku mau bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Bisa nggak kematian ditunda? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak orang itu balik lagi dari akhirat ke dunia? Nggak bisa. Makanya kemudian orang-orang di akhirat itu menyesal. Lau nasma'u au naqilu. Andai dulu itu aku mau mendengar dan aku mau mikir gitu. Makunna fi ashabi sa'ir, maka aku tidak akan ada di neraka sa'ir. Maka poinnya Bapak Ibu sekalian, selalu mendengar pesan-pesan Allah, selalu mendengar nasihat, selalu memikirkan supaya kita ini tidak menyesal nanti. Ini yang bisa kita lakukan di sini, yang bisa dilakukan oleh bapak ibu kepada anaknya, yang bisa dilakukan oleh sahabat kepada sahabat yang lain, yang bisa dilakukan oleh guru kepada murid, yang bisa dilakukan oleh ustaz kepada jamaahnya. Hanya itu yang bisa dilakukan. Nah, jamaahnya yang bergantung kepada jamaahnya mau mendengar apa enggak? Mau mendengar apa enggak? Mau memikirkan apa enggak? Itu bergantung kepada Bapak Ibu sekalian, betul tidak? Nah, karena itu ini kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk mendengar betul-betul nasihat-nasihat yang selalu diberikan di sepanjang hidup kita, dan selalu memikirkan nasihat itu, pakai nasihat itu, pikirkan. Jika itu memang harus direngkuh, harus yakinilah dengan keyakinan yang kuat. Kalau itu harus diamalkan, amalkan. Kesempatan itu hanya sekali ini sekalian. Begitu mati maka nomor chance, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada, hanya kesempatan sekali ini sudah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Nasihat juga sudah diberikan berulang kepada kita. Nanti tiba di akhirat kalau belangsak tidak sampai ke tempat asli kita, jangan salahkan siapa-siapa. Bahkan jika kita menyalahkan setan pun juga tidak mau disalahkan. Dia bilang, lu salah sendiri, aku kan cuma godain, kamu percaya sama saya. Kalau begitu kamu salahkan dirimu sendiri. Begitu setan mengatakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum semua terjadi, maka marilah kita tahu. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian masih berguna sepanjang hidup di dunia, tapi betul-betul tidak berguna kalau kita sudah tiba di akhirat. Paham semuanya? Paham. Siap semuanya? Siap. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa diberikan pada